Pokoknya cuan terus, Cuk. Di konten ini saya bukannya mau membahas emas, tapi tetap di kripto, terutama pergerakan Bitcoin. Karena ini kan Bitcoinnya agak cenderung sideways ya. Dilihat dari segi manapun ini belum ada kepastian naik apa turun. Nah, di sini saya justru pakai bantuannya emas. Dari segi cocokmologi, dicocok-cocoke boso Jawane ya. Dan itu nanti teman-teman lihat sendiri apakah setuju, apakah akan berpengaruh terhadap pergerakan BTC, bikin BTC-nya terus terbang atau malah turun. Di sini cocok-cocokannya nanti teman-teman bisa lihat. Sekaligus sebagai jeda iklan, blenger lihat BTC gitu-gitu aja. Kita akan coba cocok-cocokan dengan emas. Kalau sinkron gerakannya, maka akan menjadi suatu indikator tersendiri yang cukup unik yang bisa kita pakai dalam beberapa waktu ke depan kalau Bitcoinnya belum ada tanda-tanda naik atau turun. Cek bareng-bareng, mudah-mudahan menyenangkan buat teman-teman. Langsung aja. Nah, di sini teman-teman lihat gambarnya chart emas XAU USD di time frame harian. Di sini secara singkat aja, secara simple aja, nggak muluk-muluk. Ini emas sudah breakout dari penurunannya dengan garis sesimpel ini ya, garis pattern downtrend, tembus ya ini di sini, dan sudah sedikit retest di sini. Teman-teman bisa lihat ekornya ini nyentuh mengenai satu garis ini, bisa menganalisa pergerakan secara singkat. Teman-teman bisa cek konten yang ini ya. Nah, dari sesimpel ini aja saya mau indikasikan kalau emas itu ada peluang naik setidaknya dalam mungkin beberapa hari ke depan ya. Peluangnya cukup besar di sini. Naiknya seberapa saya nggak bulanan emas, saya nggak trading emas. Jadi saya nggak akan membahas ke situ, tapi mencoba mensinkronkan dengan BTC-nya. Nah, kalau kita turunin lagi ke time frame-nya ke 4 jam, detailnya kurang lebih kelihatan di sini ya posisinya. Secara 4 jam itu belum benar-benar retest. Mungkin ini butuh penurunan dulu ke sini, baru dilanjut naik ke atas, itu juga bisa, atau langsung naik juga bisa. Karena kalau kita lihat di sini, ini sedang ada akumulasi atau lagi ngumpulin tenaga intinya untuk kembali naik ke atas. Ini dari segi emas ya sekali lagi. Nah, kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan ini nanti pergerakan emas seperti apa. Terus hubungannya ke Bitcoin apa? Nah, kita akan lihat cek chartnya Bitcoin bukan lagi dari segi coret-coret chartnya Bitcoin, tapi cocok-cocokan dengan emasnya langsung. Oke, ini adalah gambar dari chartnya BTC di harian ya. Ini garis-garis ini udah ada di konten yang ini, teman-teman tinggal cek di konten yang ini. Poinnya adalah BTC masih berjuang bertahan di atas daerah merah ini ya, semuanya udah jelas di konten sebelumnya, saya nggak akan ngulang di sini. Terus ini poinnya dengan emas itu apa? Di sini saya mencoba membandingkan langsung dengan pergerakan emas. Tinggal dikomparasi dengan pergerakan emas di sini. Nah, akan kelihatan, teman-teman bisa lihat. Ini mungkin di yang daily, time frame daily nggak gitu kelihatan. Saya coba turunkan ke 4 jam. Nah, teman-teman akan melihat gerakannya bahwa ini kurang lebih dalam beberapa waktu terakhir di time frame 4 jam ini kelihatan gerakannya itu cenderung mirip. Ini mengapa kok saya membandingkan antara pergerakan BTC dengan emas? Sorry, kebalik. Emas sebagai patokan kalau BTC-nya mungkin kan tadi udah break tuh emasnya. Mungkin BTC-nya bisa ngikutin emas naik ke atas. Kenapa? Saya bandingin karena dari ini. Setidaknya dari time frame 4 jaman sejak tanggal 5 Mei, sekitar 5 Mei sampai dengan sekarang itu cenderung mirip gerakannya. Ya meskipun nggak sama persis, tapi mirip dibandingnya sebelumnya, teman-teman bisa lihat nih. Ini berlawanan di sini ya. Tapi sejak 5 Mei ini cenderung mirip. Teman-teman bisa lihat arsiran garisnya orange ini ngikutin mirip. Nah, dasarnya adalah itu poinnya. Dan kalau misalnya beneran naik ikutin harga emas nih, karena sebetulnya ada kecocokannya lagi. Baik itu emas maupun BTC. Ini kan dalam dolar poinnya ya. Ini adalah harganya dalam dolar. Jadi
kalau misalnya emas naik, otomatis kan lebih kuatan emasnya daripada dolar. Nah, dolar agak cenderung melemah. Bitcoin mudah-mudahan bisa berlaku hal yang sama. Sekali lagi di sini dari chart ya, saya lihat dari chart tidak dalam segi nilai dolar, tidak dalam segi berita, murni chart analisa teknikal. Nah, itu adalah poinnya, korelasinya, hubungannya, cocok-cocokannya, BTC-nya mungkin kalau nyesuaiin dengan harga emas, mirip dengan 5 Mei ya, sampai dengan 5 Mei sampai sekarang, kemungkinan naiknya seberapa? Nah, ini kenaikannya kita hilangin dulu biar jelas. Nah, kenaikannya sekali lagi di konten sebelumnya poinnya. Yang paling penting adalah Bitcoin bertahan di area kalau bisa di atas 32.000. Itu adalah poinnya. Kalau teman-teman lihat di sini kan udah sering ke-reject ya nih. Pantul nggak kuat, ini belum sampai 32.000 baru 31 sekian langsung kehajar turun cepat. Nah, yang kali ini agak mendingan. Kalau teman-teman lihat di poin yang ini rejection-nya nggak ngewot, nggak ngawur ya. Ini masih cenderung di atas blok merah ini agak lama. Mudah-mudahan nyoba naik ke atas lagi, ngikutin sekali lagi harga emas. Beneran bisa naik apa enggak kita nggak tahu, cocok-cocokan kita tunggu aja. Kalau misalnya sudah di area 32.000 bagaimana? Menurut saya area yang krusial di ini, di 35.000. Kalau mau rebound yang lebih kuat, harga Bitcoin harus ada di area 35.000. Kalau cuman sampai area di bawah 35.000, masih menurut saya ya, masih besar kemungkinan akan ditekan ke bawah lagi. Poinnya adalah itu. Terus tentu saja karena ini udah hari Jumat, kita masih nunggu weekendnya seperti apa untuk tutupan candle. Karena di time frame mingguan ini Bitcoin sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu beruntun merah. Ini rekor kayaknya ya. Dan kalau misalnya minggu ini mau ditutup hijau, berarti paling enggak Bitcoin-nya harus di atas 31.328 menurut chart di BTC di marketnya Binance ya. Berarti sekali lagi, kalau naik dan targetnya tadi nyentuh ditutup di atas 32.000, otomatis candle di mingguan ini hijau, dan itu merupakan sinyal rebound yang cukup kuat. Karena kalau bisa tutup di 32.000 ini formasi candlenya ini jadi formasi palu, formasi hammer Thor. Ini formasi rebound yang cukup kuat dan terjadi di time frame mingguan. Kita tunggu aja apakah dengan mencocokkan pergerakan emas ke Bitcoin, dan yang mana emas mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa naik dulu untuk rebound karena emas juga habis turun dalam. Apakah Bitcoin-nya akan ngikutin dan bisa tutup di atas 32.000 dalam minggu ini? Mudah-mudahan ya. Kita cek bareng-bareng, kita tunggu bareng-bareng. Kalau beneran kejadian, maka selanjutnya mungkin kita bisa menganalisa pergerakan Bitcoin pada saat sideways dengan melihat chartnya emas. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.